Wanita ini diangkat dari thread Twitter. Ini thread Twitter dari Travelogy. Kita sebut aja Kak Si ya, nama disamarkan. Sewaktu kuliah tahun keempat, Kak Si ini mengikuti kegiatan fakultasnya di daerah Sukabumi. Kebetulan Kak Si ini adalah pengurus BEM. Karena Kak Si ini pengurus BEM, jadi mau nggak mau Kak Si ini mengurus semua acara yang berkegiatan di Sukabumi. Singkat cerita, berangkatlah Kak Si bersama rombongan teman-teman kampusnya yang ingin mengikuti kegiatan BEM atau fakultas yang diadakan di Sukabumi. Berangkatlah ia bersama teman-teman kampus dari Jakarta ke Sukabumi. Kegiatan ini direncanakan 3 hari 2 malam. Mereka berangkat menggunakan motor, iring-iringanlah mereka menuju Sukabumi. Jarak tempuh Jakarta-Sukabumi dilalui sekitar 4 jam. Setelah nyampe di daerah Sukabumi, tempat berkegiatan kampusnya Kak Si, sampai juga di sekitar jam 9 malam. Oleh panitia dan mahasiswa, biasanya di tahun kedua dan tahun ketiga disewakan ke rumah warga. Sampai akhirnya Kak Si melakukan pelaksana seperti di tahun kedua. Kak Si menyewakan rumah warga, di mana rumah warga yang disewakan oleh panitia dan mahasiswa ini letaknya di desa. Dan biasanya karena rumah itu disewa oleh mahasiswa. Namun, kebetulan kali ini beda. Rumahnya itu tidak berpenghuni dan sangat-sangat menyeramkan menurut Kak Si. Rumahnya itu sangat buruk, luas tanahnya 50 meter. Rumah yang paling terjelek di antara rumah-rumah yang lain. Gambaran rumahnya itu teras, ruang tamu berbentuk L, 2 kamar yang saling berhadapan, setelah itu dapur dan kamar mandi. Buruknya rumah itu berlokasi di ujung jalan, di bawah bukit, menyendiri, dan tampaknya rumah itu udah bertahun-tahun tidak ditempati. Pada saat rumah itu ditempati, ternyata rumah itu tidak cukup untuk 30 orang. Rumah itu juga mempunyai syarat, ada 1 kamar yang tidak boleh ditempati. Singkat cerita, karena mereka pusing ya, karena tidak ada orang-orang yang mau menyewakan rumah itu pada saat malam itu, sampai akhirnya si yang mengurus semua kegiatan itu berpikir untuk memakai 1 kamar yang tidak boleh ditempati itu. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, karena itu persyaratan bahwa kamar itu tidak boleh ditempati. Tapi karena Kak Si berpikir ini mau tidur di mana orang-orang ini, karena memang sudah tidak muat dan rumahnya juga sempit, luas tanah 50 meter dan berisikan 30 orang. Kak Si bingung, ya mau gak mau, kamar yang tidak boleh ditempati itu akhirnya ditempati oleh Kak Si dan teman-temannya. Kak Si juga setuju dan bersedia untuk bertanggung jawab. Sampai akhirnya orang-orang yang setuju akhirnya memutuskan untuk tidur di dalam kamar itu bersama Kak Si dan Kak Si. Tapi anehnya, lama-lama semuanya tidak mau tidur di situ. Tersisa Kak Si dan Kak Si. Pada saat masuk ke kamar itu, Kak Si melihat selain sabun, terdapat dindingnya sudah renyah, habis terkena banjir, benar-benar gak enak hawanya. Dan terdapat banyak raja. Pada saat masuk ke kamar itu, Kak Vidi melihat banyak raja. Kak Vidi meyakini bahwa raja itu adalah untuk meminta atau menangkal. Dan mungkin karena penghuni rumah itu udah gak ada ya Bor, dia berpikiran raja ini untuk menangkal hal-hal gaib atau hal-hal jahat. Sampai akhirnya Kak Vidi dan Kak Si tertidur. Dan disinilah awal mula masalah terjadi. Di sini Kak Si merasa kakinya ada yang menginjak pada saat dia tidur. Dan Kak Si marah sama Kak Vidi. Vidi ngapain nginjek kaki saya? Pada saat Kak Si menoleh ke arah Vidi, Vidi bilang, bukan aku. Terbata-bata suara. Itu. Jangan dilihat ya, jangan ditoleh. Namun Kak Si penasaran, apa sih yang dimaksud dengan Kak Vidi? Menolehlah Kak Si. Pada saat Kak Si menoleh, terdapat sosok pocong yang sangat menyeramkan. Sangat-sangat menyeramkan, bahkan menurut Kak Si ini pocong yang paling menyeramkan yang pernah ia lihat. Sampai akhirnya Kak Si dan Kak Vidi keluar dari kamar itu dan mencari musola. Disinilah akhirnya Kak Si merasa pundaknya sangat berat
dan panas. Sampai akhirnya dia melakukan sholat, dan disitulah dia akhirnya merasa ringan pundaknya dan tidak sakit lagi. Esok lusa Kafidi dan Kasih pulang ke Jakarta, dan dia duduk di sebuah warung. Sampai akhirnya Kasih dan Kafidi menceritakan pengalaman buruknya kepada pemilik warung tersebut. Kata pemilik warung tersebut, rumah itu memang sudah lama kosong. Sudah sekitar 7 tahun ditinggal oleh penghuni. Dulu penghuninya beranggotakan 6 orang. Kepala keluarganya itu bukan disampai sama orang lain yang tidak dikenal sama sekali. Sampai akhirnya kepala keluarga itu meninggal, dan ibunya juga terkena teluh. Teluhnya sangat aneh. Terkadang dia sering kerasukan dan menyakiti dirinya dan menyilet-nyilet tubuhnya dan merobek kulitnya sendiri. Dan anehnya ketika dia menyilet kulitnya, keluar uang logam 25 perak atau 25 rupiah. Sampai akhirnya ibunya pun ikut meninggal. Dan salah satu paranormal menyarankan untuk semua anggota keluarga itu keluar dari rumah itu. Nah, terjawab ya, rajah itu akhirnya dipakai untuk menolak segala teluh atau santet. Oke, yang suka sama video gue jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching and see you next video.